Halo semua, di video kali ini saya akan membahas topik mengenai perdagangan dan investasi dalam bisnis internasional. Nah, bisnis internasional adalah seluruh transaksi bisnis yang dilakukan baik pihak swasta maupun pemerintah yang melibatkan dua negara atau lebih. Bisnis internasional merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan melewati batas-batas suatu negara. Transaksi bisnis seperti ini merupakan transaksi bisnis internasional. Nah, adapun transaksi bisnis yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang sering disebut sebagai bisnis internasional atau international trade. Selain itu, transaksi bisnis dilakukan oleh suatu perusahaan dalam suatu negara dengan perusahaan lain atau individu di negara lain disebut pemasar internasional atau international marketing. Adapun tahap-tahap dalam memasuki bisnis internasional. Yang pertama yaitu ekspor insidental. Nah, dalam rangka untuk masuk ke dalam dunia bisnis internasional, suatu perusahaan pada umumnya dimulai dari suatu keterlibatan yang paling awal, yaitu dengan melakukan ekspor insidental. Nah, di dalam tahap awal ini, pada umumnya terjadi pada saat adanya kedatangan orang-orang asing di negeri kita. Kemudian, dia membeli barang-barang dan kemudian kita harus mengirimkannya ke negeri itu. Kemudian yang kedua ada ekspor aktif. Tahap terdahulu itu kemudian dapat berkembang terus dan kemudian terjalinlah hubungan bisnis yang rutin dan kontinu. Dan bahkan transaksi tersebut makin lama akan semakin aktif. Keaktifan hubungan transaksi bisnis ditandai pada umumnya dengan semakin berkembangnya jumlah maupun jenis komoditi perdagangan internasional tersebut. Di dalam tahap aktif ini, perusahaan negeri sendiri mulai aktif untuk melaksanakan manajemen atas transaksi itu. Tidak seperti tahap awal di mana pengusaha hanya bertindak pasif. Tahapan yang berikutnya adalah tahapan penjualan lisensi atau licensing. Nah, di dalam tahap ini, negara pendatang menjual lisensi atau merek dari produknya kepada negara penerima. Di dalam tahap ini yang dijual adalah hanya merek atau lisensinya saja, sehingga negara penerima dapat melakukan manajemen yang cukup luas terhadap pemasaran maupun proses produksinya, termasuk bahan baku serta peralatannya. Untuk keperluan pemakaian lisensi tersebut, perusahaan dan negara penerima harus membayar fee atas lisensi itu kepada perusahaan asing tersebut. Kemudian tahapan berikutnya yaitu franchising, yang merupakan tahap yang lebih aktif, yaitu perusahaan di suatu negara menjual tidak hanya lisensi atau merek dagangnya saja, akan tetapi lengkap dengan segala atributnya termasuk peralatan, proses produksi, resep-resep, campuran proses produksinya, pengendalian mutunya, pengawasan mutu bahan baku maupun barang jadinya, serta bentuk pelayanannya. Cara ini sering dikenal sebagai bentuk franchising. Tahapan yang selanjutnya yaitu pemasaran di luar negeri. Bentuk ini akan memerlukan intensitas manajemen serta keterlibatan yang lebih tinggi karena perusahaan pendatang atau host country haruslah betul-betul secara aktif dan mandiri untuk melakukan manajemen pemasaran bagi produknya itu di negeri asing atau home country. Lain dengan tahap-tahap sebelumnya, maka manajemen pemasaran masih tetap berada dalam tanggung jawab dari perusahaan di negara penerima. Nah, di dalam hal itu, maka perusahaan akan mengetahui lebih pasti tentang perilaku konsumennya yang tidak lain dan tidak asing baginya, karena mereka adalah juga orang-orang setempat atau penduduk setempat pula. Lain halnya dalam tahap ini, maka pengusaha pendatang yang notabene adalah orang asing harus mampu untuk mengetahui perilaku serta kebiasaan yang ada di negeri penerima itu, sehingga dapat dilakukan program-program pemasaran yang efektif. Tahap ini sering pula disebut sebagai tahap pemasaran aktif atau active marketing.
Tahap yang terakhir adalah tahap yang paling intensif dalam melibatkan diri pada bisnis internasional, yaitu tahap produksi dan pemasaran di luar negeri. Tahap ini juga disebut sebagai Total International Business. Bentuk inilah yang menimbulkan MNC atau Multinational Corporation, yaitu perusahaan multinasional. Nah, dalam tahap ini, perusahaan asing datang dan mendirikan perusahaan di negeri asing itu lengkap dengan segala modalnya. Lalu, melakukan proses produksi di negeri itu, kemudian menjual hasil produksinya itu di negeri itu juga. Dan bahkan mungkin dijualnya ke negara asing lagi sebagai ekspor dari negeri penerima tersebut. Bentuk ini memiliki unsur positif bagi negara yang sedang berkembang karena dalam bentuk ini negara penerima tidak perlu menyediakan modal yang sangat banyak untuk mendirikan pabrik tersebut yang pada umumnya negara berkembang masih miskin dana untuk pembangunan bangsanya. Nah, adapun investasi. Investasi luar negeri dibagi menjadi dua komponen, yaitu yang pertama investasi portofolio. Investasi portofolio adalah pembelian saham dan obligasi untuk memperoleh laba atas dana yang diinvestasikan. Pembelian saham-saham biasa dilakukan di bursa saham dunia, di mana investor baik individu maupun organisasi dapat langsung membeli saham-saham perusahaan internasional atau perusahaan yang sudah menjual sahamnya di pasar saham. Investor tidak berkaitan secara langsung dengan pengendalian perusahaan, tapi mereka menanamkan jumlah yang sangat besar dalam saham dan obligasi dari negara-negara lain. Komponen yang kedua yaitu investasi langsung. Investasi langsung adalah pembelian saham yang cukup dalam sebuah perusahaan untuk memperoleh kontrol manajemen yang signifikan. Investasi langsung di luar negeri atau Foreign Direct Investment atau FDI mengikuti perdagangan di luar negeri. Hal ini dikarenakan perdagangan luar negeri lebih rendah dari sisi biaya dan resikonya. Demikian materi yang dapat saya berikan pada hari ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih and God bless you.